Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Daring kelas 3 belajar online di rumah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat semua ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa kita terus menerapkan pola hidup sehat 3M ya. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selamat menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel aku. Nah, Sobat Daring, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi penting ya Sobat Daring. Bapak sampaikan juga, jangan lupa untuk selalu rajin belajar di rumah ya, agar pengetahuan kalian semakin bertambah. Nah, Sobat Daring, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, penguatan bahasa Indonesia. Sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks perkembangan teknologi transportasi di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa dapat menceritakan kembali informasi mengenai perkembangan transportasi dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Perkembangan teknologi transportasi. Alat transportasi adalah sebuah benda bergerak dan digunakan untuk mengangkut baik barang maupun manusia. Alat transportasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Ketiganya berfungsi untuk meringankan beban manusia. Pertama, kita akan membahas tentang alat transportasi darat. Alat transportasi darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Transportasi darat pada masa dahulu adalah menggunakan kuda, keledai, becak, atau bahkan manusia untuk membawa barang melewati jalan setapak. Zaman dahulu berkeliling kota dengan mengendarai bendi atau delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik dengan kuda. Seiring dengan perkembangan jalan perdagangan, jalan diratakan atau dilebarkan untuk mengakomodir aktivitas. Roda kemudian ditemukan dan memiliki banyak bentuk dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Alat transportasi modern terdiri dari sepeda, motor, mobil, bus, kereta api, dan truk. Truk adalah alat transportasi darat yang berfungsi sebagai alat angkut barang yang umumnya beras, gula, terigu, pasir, dan semen. Nah, Sobat Daring, ada juga alat transportasi khusus seperti ambulan dan mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya, kita akan membahas alat transportasi air atau laut. Alat transportasi air atau laut adalah kendaraan atau alat angkut yang digunakan di air atau laut. Di Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awal transportasi air sederhana yang mampu mengambang yaitu misalnya rakit kayu dan perahu layar. Semakin berkembangnya zaman, sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin, yaitu ada kapal feri, speedboat, dan kapal pesiar. Selanjutnya yaitu alat transportasi udara.
Alat transportasi udara adalah sarana yang berfungsi memindahkan atau membawa barang maupun penumpang yang memanfaatkan udara sebagai media lalu lintasnya. Alat transportasi udara meliputi pesawat, jet, dan helikopter. Agar lebih memahaminya, simak penjelasan berikut mengenai jenis-jenis alat transportasi udara pesawat, yaitu yang pertama, pesawat penumpang sipil. Sesuai namanya, pesawat ini berfungsi mengangkut penumpang dari kalangan sipil alias non-militer. Transportasi udara ini memiliki kapasitas penumpang hingga mencapai 500 orang. Kedua, yaitu pesawat eksperimental. Jenis transportasi udara ini merupakan pesawat dalam masa uji coba. Jenis transportasi udara ini biasanya mempunyai bentuk dan mesin yang berbeda dari pesawat pada umumnya. Yang ketiga yaitu pesawat militer. Jenis transportasi udara ini biasanya digunakan untuk kepentingan militer. Pesawat militer sendiri terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu pesawat tempur, pesawat intai, dan pesawat tempur latih. Yang terakhir yaitu pesawat angkut. Pesawat angkut berfungsi untuk mengangkut barang. Pesawat ini kerap disebut dengan istilah pesawat kargo yang bisa digunakan untuk kepentingan militer maupun sipil. Khusus untuk kepentingan militer, pesawat ini digunakan untuk mengangkut senjata dan kendaraan militer. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan alat transportasi tradisional. Kelebihannya yang pertama ramah lingkungan, bahan bakarnya mudah dicari dan ramah lingkungan. Yang terakhir dengan kecepatan rata-rata biasanya aman untuk dikendarai. Kelemahannya yaitu satu, tenaganya adalah tenaga otot dapat menimbulkan capek. Kedua, kecepatannya tidak terlalu tinggi sehingga terhitung lama sampai ke tujuan. Ketiga, untuk beberapa transportasi tradisional seperti delman biasanya menimbulkan kotoran yang dapat mengotori jalanan. Berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan alat transportasi modern. Kelebihannya yaitu lebih cepat, dapat dibawa di medan apapun, memiliki ketahanan transportasi yang hebat dengan ditambahi pengaman seperti seatbelt dan airbag untuk mengurangi efek kecelakaan. Kekurangannya yaitu menimbulkan polusi yang dapat mengikis lapisan ozon. Dapat digunakan untuk hal-hal negatif seperti balapan liar yang berpotensi membahayakan masyarakat yang melintas di jalanan. Yang terakhir, bahan bakarnya merupakan bahan bakar minyak yang termasuk minyak bumi. Nah, anak-anak, sekarang ayo coba kita kerjakan soal berikut ini di buku tulismu. Setelah itu, kumpulkan di Google Classroom-nya yang sudah diberikan oleh gurumu ya. Nah, sobat daring, itu tadi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.